Dan langsung aja vote tim favorit kalian. Walaupun kita belum tahu nanti akhirnya seperti apa tim yang di vote itu, yang menang vote itu. Tapi feeling gue sih nggak jauh-jauh lah dari kebiasaan tahun lalu yang dimana akan ada invitation by voting. Karena sorry, tadi gue revisi ya. Apa tuh? Di PMW itu 48 tim. Dari tanggal 11 sampai 16 ya. 11, 12, 13, 14. Ah, bukannya Iya. 20-an? 48 deh setahu gue dah. Oh gitu ya, bentar. Saya cari tahu dulu. Iya. Coba cari tahu dulu tuh nah. Iya. Bukan 24, 48. Soalnya banyak banget itu. Dan ya kurang lebih mungkin untuk menutup after party. Misal begini. Oh iya benar. Iya 48 tim kan. Bukan, maksudnya buat menutup after party Gini. showdown-nya. Jadi kalau tahun lalu itu kan PMW itu ada 2 sesi. Yang satu real turnamennya dan juga after partinya. Itu berjalan sama-sama 6 hari kan, 3 hari. Iya. Ya. Nah sekarang dibikin ramping lagi, tapi dibikin lebih seru lagi, lebih banyak lagi tim yang datang. Lebih rame. Tapi lebih rame, tapi lebih meriah. Prize poolnya 3 juta USD cuy. Sebesar 44,8 miliar rupiah yang kalian bisa lihat di official fanpage ataupun Instagram ataupun TikTok dari pubgmobile.esports.id. Cari yang centang biru. Ini adalah medsos yang paling mendobrak kegiatan-kegiatan esports. Yes. Kalian follow. Mana scene mana yang bikin meme. Cuma PUBG Mobile Esports aja cuy, pendobraknya cuy. Benar itu. Tidak salah. Iya. Pionirnya ya, Pionirnya. Dan iya. akhirnya semuanya ngikut-ngikut. Iya. Jadi emang tim kreatif dari PUBG Mobile Esports.id ini patut diacungi jempol. Baiklah semuanya. Karena memang semua itu disuruh bader. Oh, pantes. Semuanya. Bader ini biangnya emang. Tapi gimana cuy? Jadi kita punya ya guys ya, namanya tim medsos kita. Udah kagak usah dibahas kali ini. Kayaknya lagi keringet dingin si bader. Dibahas mulu, disebut mulu namanya bader-bader gitu. Tapi dia orang yang paling pro si Dewa sih kalau bikin konten sih. Oke, kita berlanjut lagi ke dalam in-game bagaimana dari Nuzi. Sudah mengambil sisi, biasa sih Aura tuh yang ngambil situ tuh. Tapi kali ini enggak, seorang Nuzi karena Aura enggak ikutan, enggak lolos. Dan Badang tes. Itu adalah informasi yang TAI. Terima kasih atas informasinya. Iya. Gue juga dulu punya satu istilah kayak gitu deh. Apa tuh? Oki. Apa tuh? Oleh karena itu. Oh. Terus? Ya itu kenapa? bisa menyaingi TAI. Oh. Terima kasih atas infonya. Informasinya. Baiklah. Dan selain ada info tadi dari seorang Lord Junior, pastinya yang sedang mencari info juga adalah pemain-pemain yang sekarang berlaga di tanah Miramar kita kali ini. Vampire nampaknya sudah mengetahui di depan mereka ada tim Hell Esports. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal Hell ya, kan kita terus-terusan melihat Tiger X, Get Slow. Ini memang adalah top terminator dari tim Hell sendiri. Tapi sebelum kita bahas, ada suatu spray yang dikeluarkan oleh seorang Kenny. Secara lawannya di depan sana yang sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. Oh my god, tapi circle-nya menuju ke atas. Dan lihat, itu tim rame banget coy yang akan datang dari bagian selatan. Ya ampun. Itu di selatan benar-benar numpuk banget, padat merayap, mereka pusing 7 keliling. Tapi Miramar di stage 2 ini ya masih bisa lah mereka bermanuver-manuver dan juga baca pergerakan rotasi lawan untuk entah mereka benar-benar coba hindari ataupun disengage dulu atau mereka tetap tailing. 2 option itu menurut gue. Dan mungkin option tailing adalah yang akan dilakukan oleh FaZe Clan sesaat lagi. Karena mereka nampaknya udah tahu nih, oke di depan kita ada satu nih. Coba pantau dulu ya. Iya kita pantau dulu, tunggu aja dulu kali ya Mas gitu. Dan bisa kelihatan tadi Mela beserta rekan-rekan yang lainnya sedikit stop terlebih dahulu atau berhenti di bagian atas sana, di bagian higher ground dan akan memata-matai pergerakan dari tim-tim yang lainnya. Sementara waktu Vampire kali ini pun juga sudah mulai touchdown. Bagian dalam-dalam sana udah ada beberapa tembakan atau peluru-peluru yang tiba-tiba nyangsang di bagian defensive area mereka. Tapi itu akan menjadikan alertness dari pemain-pemain Vampire sendiri ini langsung twing naik. Ya kita lihat nanti lah ya. Ya kalau kita lihat dari
Sam9 sekarang yang terpantau. Semestinya sih mereka satu arah rotasi sama Alter Ego. Gue belum lihat lagi tadi Alter Ego ada di mana. Mereka cabut dari area Al-Azhar, tapi nampaknya punya advantage lebih dahulu. Coba masuk ke dalam sisi tengah dan SLD nampaknya yang memantau untuk Sam9 yang untuk memantau mereka ngelakuin pergerakan tailing. Itu yang dilakukan sama Face Clan tadi ya. Begitupun dari Box Gaming, mereka masih struggle juga untuk menentukan titik yang juga cukup nyaman. Belum ada spot yang mereka pilih kanan kiri. Dan gue sebenarnya butuh minimapnya lagi sih untuk kita ngelihat sih. Gedein dikit kali ya, jadi medium map ya. Tapi nanti kali ya sampai ke stage 2 tuh baru, ke stage 3 nanti. Baru kayaknya digedein sedikit menjadi medium map kita. Dan kali ini kita hanya akan melihat adanya beberapa rotasi yang dilakukan oleh tim-tim yang terlihat di layar kaca kita. Salah satunya adalah Geekslate. Ini adalah tim yang dimana berada di posisi ketiga di PMPL atau PMPL Malaysia Championship. Dan dimana Demrut memang pada kala itu ini banget ya, luar biasa permainannya. Berkali-kali menjadi MVP juga di negaranya bersama dengan Geekslate. Tapi nampaknya tidak tidak terbawa spirit mereka itu menuju ke PMSL ini. Yes. Dan mungkin kurang satu puzzle kali ya. Dan itu juga butuh kebiasaan baru dengan Stuknes dan juga Silin Boy tadi. Dan sebenarnya kalah mekanik juga, entah masalah mentality atau apa. Kurang tingkat kepercayaan diri sih bisa dibilang. Karena beda banget teamfight mereka antara PMGC dan juga PMSL ini. PMSL banyak banget kalahnya mereka. Tidak, untuk Alpha di situ dia harus terculik, bahkan langsung dijadikan point elimination. All you do, Alliance, please. Asap, satu titik lagi. Waduh, nggak dapet untuk refrag ke arah Yudo Alliance dan belum bisa membalaskan dendam dari seorang Alpha. Nah, ini poin udah kelihatan apa yang lu mau bahas. Oke, nanti aja nih lagi teamfightnya. Karena udah ada war kan, karena memang udah mulai rame nih, apalagi Maxius kali ini terculik, terknockdown di belakang sana. Dan walaupun memang akan ada backup yang dilakukan, akan ada usaha revive yang dilakukan, tetapi pastinya akan dikunci oleh pemain-pemain Yudo Alliance yang lainnya. Yang kali ini sudah terlihat ada 2 punggawa yang bergerak dengan menggunakan 1 vehicle. Di atas sana ada seorang lapar, di mana ada refrag terjadi. Kenny nampaknya akan menjadi backup untuk rekan-rekan Yudo Alliance yang akan naik ascending menuju ke arah atas atau pucuk. Kali ini lapar nampaknya nggak bisa untuk menghalau tembakan dari seorang Flex OP barusan. Lagi-lagi bagaimana seorang Flex OP berhasil loh nih. Kenan, ya ampun Kenan bener-bener apes banget, tapi nggak apa-apa, masih ada Maxius di sisi bawah. Bisakah dia bertahan? Karena Maxius pun sebenarnya senjata-senjata rahasia yang dimiliki oleh Void. At least satu adik Luke bisa diamankan, tapi adik Luke nahan dia ke atas karena Syamil tadi harus di-revive kembali. Maxius belum bergerak sama sekali move-nya. Masih bersembunyi di balik dari low ground bukit ini. Dan yang tadi gue bilang, at least satu lah bisa dia nyantap dan enggak kosong-kosong banget poin yang harus mereka bawa. Perlahan Kenny maju, mungkinkah menjadi makanan dari seorang Maxius, tapi ternyata berpindah ke area lain. Yudo Alliance juga dihinggapi oleh peluru-peluru dari pemain Geekfam. Justru Maxius ketahuan sama adik Lot. Oke. Void cukup mengecewakan. Beda sekali sama minggu yang pertama, padahal di Miramar mereka sangat amat kuat. Oke, gue punya sedikit nasihat lah ya. Ini bermasalah dengan non teknis. Jadi mungkin strategi mereka juga cukup oke. Lihat cara main mereka sangat bagus sekali. Tapi cara pendewasaan untuk bermain as a team nampaknya belum dimiliki oleh pemain Void. Ingat, tujuan kalian datang ke Malaysia, kalian udah mengorbankan diri dari keluarga, nggak buka bersama bareng keluarga, jauh dari tanah air. Kalian ke Malaysia, masa iya kalian harus megang ego kalian masing-masing? Enggak dong. Lo main as a team, turunkan egonya, satukan tujuan, satukan misi. At least lo papan tengah lah untuk hari esok ataupun hari ini kalau bisa ngerangsek, Dona. Iya. Balik lagi ya, goal kalian tuh apa dari awal gitu loh. Goal kalian apa ego. dan Egonya turunin.
egonya turunin ya. Ya itu adalah salah satu tips yang memang bisa diimplementasikan gak cuman oleh para player di sini tapi kita juga lah secara individual juga gitu loh. Karena memang kita harus working towards the goal, harus bekerja atau berusaha untuk membuat goal kita itu menjadi kenyataan. Karena balik lagi, kalian udah lama-lama di Malaysia, gak mau lah ya pulang dengan tangan hampa gitu loh. Kenapa bisa gue bilang gitu? Karena ISIS dapetin kepala dari seorang Rabis. Wow. Benar-benar tembakan yang sangat akurat sekali, Donat. Jedar. Langsung turun di situ. Tapi balik lagi, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu ke arah Void? Karena pergerakannya masing-masing udah gak sinkron lagi. Yang gue rasa udah punya ego nih masing-masing ingin kemana-mana. Tapi ISIS masih menjadi satu lagi. Ada The Xavier bisa saja dimusnahkan begitu saja. Aim yang sangat keras dilakukan dengan dua senjata yang berbeda. Dari M24 dan juga tadi M4 kalau nggak salah gue. Betul sekali. Tapi ISIS akan berjalan menuju ke arah dalam zona dengan bagi yang sudah mulai berasap sedikit tersebut. Tapi di sisi yang lainnya, di ujung utara dari zona kita akan ada tim Persija EVOS yang nampaknya sudah mulai akan membangun serangan mereka menuju ke arah dalam sana. Mereka udah tahu di dalam sana ada tim yang lain karena sudah ada smoke yang hanya menyelimuti pemain-pemain dari The Xavier. Ada double granat, triple bahkan kali ini yang sudah disiapkan oleh Persija EVOS dan granat dari Zuxi berhasil untuk meluluh lantakan. Lynx pun juga demikian. Itu adalah granat paling efektif di follow up oleh sebuah molotov untuk bisa membungkam pemain-pemain dari The Xavier. Yes, masih santuy-santuy aja, chill aja, dan Lynx masih menjadi satu player yang belum bermain dengan waktu yang lama untuk timnya. Dan Lynx, lo benar-benar harus mencoba lebih kuat lagi untuk di Miramar yang terakhir nanti. Dan masih kerja keras dari seorang Redface, dari seorang Luxi dan juga Zuxi. Untuk mereka mencari lagi spot yang paling ideal di sisi utara circle. Masih perlahan-lahan aja. Masih terus menggandrungi spot yang paling bisa mereka hide and seek seperti yang Dona bilang. Tapi dari Box Gaming di Timur Circle, mereka sedang melakukan inisiasi tembakan ke arah Pondit. Dipantau aja dan Hexas ternyata yang menjadi korban peluru dari seorang Capone. Are you okay, Dona? Ya baik-baik saja, yang tidak baik-baik saja adalah nampaknya pemain-pemain Kenok yang dia. sekarang gak cuma tim di sini, gak cuma pemain gue nggak kenok nih, sayangnya tidak ada BTS, tetapi nampaknya yang seru kali ini adalah pemain-pemain dari tim Semnan yang sudah mulai dibombardir oleh alter ego. Dua pemain tumbang, dua pemain knockdown, hanya meninggalkan seorang Prime Putra yang sudah mulai di lockdown, dan Rose Carry kali ini ingin mengamankan eliminasi poin terlebih dahulu. Siap. Dan masih berlanjut lagi bagaimana ada seorang Rosemary di sini masih mengupayakan untuk mini 14 scope 8-nya bisa mendapatkan kepala dari pemain Semnan tersebut. Dan Box Gaming pun juga dipantau. Tapping yang cukup akurat, tidak terlalu terburu-buru, yang penting masuk ke badan dari Box Gaming dari seorang Rosemary. Boom, bertahan di situ dan Yami seperti biasa. Granat Master tadi mendapatkan satu pemain. Oh, Javos ternyata Redface yang menjadi korban dari seorang Yami. Harus nge-regroup lagi dan Redface nampaknya sulit untuk diupayakan dan di-secure oleh Nine Noise. Yoi. Ya ampun. Ya ampun. Gemes Kenok. banget. Kenok, gak usah dibahas lagi. Aduh, lagi ada kejadian tadi di behind this kick. Bisa-bisanya guys, yang ditembak Lynx, yang kenok Dona di sini. Aduh, udah. Nanti aja kita bahas ya. Karena nampaknya lagi seru banget nih. Back Time kali ini akan berhadapan dengan tim Boom Esports. Yami berhasil tarik mundur, begitu pun juga dengan Aisyah. Tapi Hexas doing his job. Ada Dreadnought terjadi, tetapi Nine Noise berhasil untuk mengamankan satu eliminasi poin terlebih dahulu terhadap tim Boom Esports. Yes, masih berlanjut lagi bagaimana dari pemain Bacon. Mereka masih sedang menahan tempo dan juga ritmenya, tapi tidak untuk tembakan AUG dari seorang Potbit 56. Digas terus, ngeng. Peluru tersebut menancap ke badan dari seorang Aum Style. Battery Touch sudah dibangkitkan kembali. Bacon masih menjadi momok menakutkan untuk di utara circle bagi Boom Esports. Dan IC seperti biasa, dia bakal menjadi pembatas pergerakan palang pintu di depan oleh Boom Esports. Yap. Tetapi di sisi yang lain nampaknya Nepeko dan juga Gosu bertemu. Tetapi Prime Putra, Sam9 kali ini juga di lockdown posisinya oleh tim Box Gaming. Levi's
nggak akan memalingkan pandangannya menuju ke arah Prime Putra yang masih berhasil untuk healing terlebih dahulu, reset terlebih dahulu, dan vehicle-nya udah dihancurin aja lah. Ya ampun. Oke, Ponbit, bom. 1, 2, 3. Wing! Belum meledak di depan on point. Tapi Ponbit sedikit menahan temponya karena apa? Karena pelurunya cukup berat. Tapi lihat coveran dari teman-teman Boom yang lain juga cukup cepat banget. Dona, ada Yumi dan juga Rezia berhasil menuntaskan pergerakan dari Beacon. Well play. GG untuk Boom Esports. Boom Esports menjadi pelahap maut yang menumbangkan Beacon Time. Tapi di sisi yang lain ada beberapa tim Indonesia yang lainnya pula sudah mulai bertumbangan. Satar kali ini dibakar hidup-hidup oleh pemain-pemain Vampire. Yang dimana langsung juga bisa mengkonfirm eliminasi menuju ke arah Svavel. Dan dengan demikian tim Bigetron Red Villains hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, yaitu Deus. Yang nampaknya belum, Genfos ternyata. Deus tadi di sisi lain di eliminasinya dan Genfos masih berada di sisi luar di blue zone. Ini akan melakukan mission impossible seperti apakah Genfos? Ini impossible sih, ini nggak ada lagi hal yang bisa diharapkan, tapi ada 8 kit di depan. Jadi dia menahan dulu tempo-temponya, tapi kita terketahui ternyata sama Tony K dan Playzone yang bakal menang melawan tim BTR. Dan dia nggak boleh terbuka lama-lama. Di Miramar ini dimanfaatkan kelengahan dari pemain Vampire tersebut oleh tim Hell di sisi sebelah mereka. Betul sekali. Dan nampaknya dari tim Hell masih bisa riset terlebih dahulu satu penggawa tersebut. Tetapi yang akan seru adalah Yudo Alliance versus FaZe Clan. FaZe Clan udah siap banget, ada trade. Granat terjadi, tetapi granat dari Mela yang lebih on point. Menumbangkan dua pemain sekaligus dan bahkan di follow up oleh Molotov. Flex OP hanya sisa seorang diri dan Ciluk Bakekong. Flex OP masih bisa selamat tetapi tidak selamat dari gertakan tembakan Mela. Yudo Alliance out of the game. Gak masuk akal Mela anjir. Gokil Kok coy. bisa ya? Bener. Bom dia buy one get two itu rata-rata loh. Maksudnya bom itu dia selalu on point karena cukup efektif dan efisien pemakaiannya. Belum lagi follow up damage dia setelah mengeluarkan bom itu selalu bisa menuntaskan tim ataupun membantu teman-temannya. Mela benar-benar bakal menjadi pemain yang mahal banget untuk di Thailand transferan. Gue gak tau statusnya transferan real atau masih on loan aja, tapi tidak untuk Mozi. Mereka akan bertemu dengan satu rekannya sesama tim dari Infinity. Tapi Vintores tadi berhasil mendapatkan dari seorang Mozi. Adu trading knockdown terjadi selalu Dona. Ravenclaw masih bertahan, dia Mas Kumis yang di sini setitik darah lagi yang masih menjaga tembakan-tembakan dari seorang Mela di sebelah kiri. Mungkin saja 1v1 ini akan memaksakan untuk mereka menuntaskan satu sama lain, tapi tidak. Lebih bersabar untuk nge-secure poin-poin takedown mereka. Iya, udah elim dulu deh. Dan itu dilakukan secara efisien banget oleh seorang Ravenclaw tadi ya kalau nggak salah ya. Yes. Ya, betul sekali. Sebagai the last man standing yang bisa untuk merevive teman-temannya. Oke, dan juga ada Geek ternyata yang menjadi third party di situ datang. Tak diundang dan Mela pun berhasil tadi untuk merevive sesaat waktu, tapi tidak dikasih nafas sama seorang Mika. Diserap lagi setengah HP-nya, tapi lihat Hell ternyata. Oh enggak. Itu nggak tahu siapa. Hell ternyata yang ngerusuhin juga fight dari Geek Fam ke arah Mela tadi dan Mela pun selesai. Nggak bisa bertahan Dona. Betul sekali dan hanya meninggalkan 9 tim saja untuk saat ini. Dan nampaknya akan berkurang satu lagi karena Geek Slate berhadapan face to face dengan tim Vampire. Slate did it again. Mendapatkan knockdown yang keduanya nampaknya menuju ke arah tim Geek Slate dan bahkan dikonfirm menjadi eliminasi poin. Geek Slate pun disisirin satu-satu. Ada granat yang menghentikan pesta tersebut. Tiba-tiba saja Vampire dipukul terlebih dahulu. Coy, tenang dulu coy, kata Geek Slate dan bahkan dibukakan tembakan terakhir Demgod yang memulangkan Vampire keluar dari game ini. Ya, Geek Fam naik ternyata statusnya mereka lebih OP lagi. Dan Stuckness dan Snipes pun masih ada waktu untuk di-revive sesaat waktu. Dan Shine Like Diamond sekarang mereka sedang mengamankan Kafling rumah panjang yang harus ditahan mereka terlebih dahulu dan dijaga. Sisi depan mereka yang ada tim Hell yang mungkin saja bisa nge-retake posisi tersebut. Geek Fam sebenarnya bisa aja didapatkan dari seorang Getslow, itu visionnya sangat amat terbuka, tapi terlalu lama-lama karena Kwanji pasti bakal nge-refresh hal tersebut. RRQ, Alter Ego, Boom juga masih bertahan sejauh ini.
tim-tim Indonesia mereka harus berhimpitan di area utara dan ada waktu 40 detik untuk mereka mengambil short decision. Ya, benar banget. Apa yang akan mereka lakukan? Jalan apa yang akan mereka tuju untuk saat ini? Apalagi dengan terrain seperti ini juga. Apalagi ada bom yang sudah mulai dimasak dan dipersiapkan oleh Rezi. Sudah mulai melayang jauh di sana tetapi terlalu jauh untuk bisa melumat pemain-pemain dari tim Alter Ego. Dan nampaknya Rezi tidak mau menyerah begitu saja. Masih ada beberapa utility juga yang dilontarkan. Dan mereka juga sudah mulai membuka smoke-nya guna untuk bisa menghalau. Itu dia yang ingin banget mereka halau, tembakan yang datang dari Alter Ego yang tiba-tiba saja menyicil HP bar mereka. Santai, santai, sabar aja. Tidak usah terlalu terburu-buru, masih ada 1 menit yang bisa kalian maksimalkan. Cepat ambil keputusan, baca pergerakan, kemudian juga Rezi di situ menahan diri untuk menjaga Yami dan juga Ponbit menabrak spot dari tim Alter Ego. Fnatic, Potato sudah menyiapkan 1 buah trap agar tidak mereka bisa masuk ke dalam dan Okta berhasil dapatkan dari seorang Yami dengan DBS Gaming dan gagal ternyata. Permainan yang cerdik dilakukan oleh Potato, dia bersembunyi hiding seek di balik dari jendela kecil. Fnatic bertahan di situ untuk mencoba merevive Okta yang sedang terpinggal-pinggal di tangga dulu. Oke, oh my god, Ponbit tidak ketahuan kali ini dan berhasil untuk dieliminasi oleh Alter Ego. Itu padahal gue nungguin Ponbit jadi Ponbit Racing beneran loh. At least ada perlawanan sedikit gitu ya. Tapi it's okay, 8 total elims Dona. Ditambah posisi mereka tadi 7 kalau nggak salah, berarti ada 1 yang sudah, total 9 poin sudah mereka kantongi. Tapi get slow, terketahui RRQ naik. Mereka harus kali ini berkontender dekat dengan pemain-pemain dari SLD. Parajin sudah maju begitu saja. Kwanji dan juga Trongzin bakal memikul beban dari seorang Asa di sisi depan. 1, 2, 3, duar. Tepat di depan mata dari seorang Asa tapi masih bisa berhasil. Tapi Kwanji memberikan follow up bom yang sangat amat dekat tadi dari seorang Asa. Hampir saja ter-take down. Tapi masih ada Mort dan juga Voldemort di belakang memberikan bala bantuan. Yap, tetapi kali ini akan face to face 2 versus 2. Antara 2 pemain dari tim RRQ dan juga 2 pemain dari tim SLD. Sementara waktu di sisi yang lainnya Geeksleet dan juga Alter Ego pun juga bertumbangan satu sama lain yang dimenangkan oleh tim Alter Ego. 2 tim Indonesia berada di top 3. Ini tinggal deal-dealan antara SLD dan juga RRQ. Harus mengeliminasi satu sama lain terlebih dahulu dan itulah yang akan mereka upayakan. Dreadnought terjadi, para Jin masih ada di belakang sana memberikan backup fire yang begitu luar biasa dan juga efektif menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Dan gak cuman itu, ada granat juga yang sudah disiapkan. Oh my god, itu dalam satu titik yang sama. RRQ masih bisa selamat kali ini. Please AE datang, please. Datang, rusuhin aja dan selesai. Ternyata by one get dilakukan oleh Parajin. Masih menjadi star match untuk tim dari SLD. Dan ya keadaan 4 versus 3 tapi nggak menutup kemungkinan SLD kayaknya bisa membalaskan keadaan. Tapi kita doakan Alter Ego ini perebutan guys. Untuk posisi 1, posisi 2 Rosemary memberikan tadi tembakan yang tidak terbaca. Tapi Trongzin langsung mengetahui di sebelah kiri harus dijaga. Rosemary masih mengendap-endap di sebelah kanan. Please didapetin dan Potato mengambil kesempatan tersebut. 3 versus 1. Ini momen untuk tim Alter Ego. Go, go, go. Rosemary sudah bakal maju dan gue yakin Rosemary bakal menang jiwa situation. Ayo Rosemary dan selesai. Selesai winner-winner chicken dinner untuk tim Alter Ego Ares. Alter Ego Ares mendapatkan WWCD mereka yang kedua kali untuk hari ini. Setelah tadi dibuka oleh kemenangan AE juga di game pertama kita yaitu Sunhawk. Dan balik lagi perebutan tahta atau klasemen atas. Ini bakalan sengit banget. Yes. Lu mau ngomongin Mas Pirang kan? Lagi. Iya dah. Mas Pirang nih meresahkan coy. Cuy, dia sebuah konspirasi nih. Asli coy, ini meresahkan. Bentar. Mas Pirangnya tuh ada berapa sih sebenarnya? Coba dong yang ada di Malaysia field report tadi. Ini sih emang udah gak ada obat sih dia. Fix MVP, gue udah ngomong fix MVP dia. Capek liatin lo kan. Bingung gue juga. Iya. Apa ya? Tapi bagus gimana sih. Nih? Maksud gue perjalanan Rosemary sih. Dia kan pernah podcast sama gue. Ya. Dia bilang dia gak akan pernah meninggalkan teman-temannya gitu. Dia maunya bareng dari nol gitu.
dia ditawarin veteran atau nggak mau. Tapi Berarti- menurut gue bukannya dia oke kayak gitu ya, tapi menurut gue lo sayang bakat lo kayak gitu, lo harus bermain di level atas lo lagi. Kalau bisa sih lo tinggalin Indonesia terus lo main di PL. Tapi ketika timnas manggil ya lo main untuk timnas sih. Balik lagi. Iya, Kenapa harus di PEL? Tapi kan itu kan level tertinggi. itu level tertinggi dan apa ya? Nggak cuman dari permainan sih menurut gua, dari Bahasa. kayak culture bahasa juga Iya. itu challenge-nya luar biasa tinggi menurut gua sih. Iya. Kalau memang ada player yang bisa ya, Iya. bukan cuma jago nih, bisa gitu untuk menghadapi itu ya sok atuh Ya, silakan tapi mangga. kan yang namanya kehidupan harus level up. Hmm, Naik level gitu. Nggak mungkin stuck begitu-begitu saja, pasti ada sisi-sisi lain yang ya keluar dari zona nyaman lah. betul, Betul Dona? betul Setuju? sekali itu, setuju itu. Yes, dan untuk teams to watch SLD sebenarnya masih mengerikan. Kok bisa ya controlling mereka sampai kalian kenil. Satu tim ini pasti bakal gue coba gandrungin terus. Resep-resep yang mereka lakukan. Kayak mereka tuh gak terlalu banyak cang-cincong ya. Gak banyak ulah kayak lo Dona. Itu maksudnya Kok bisa? Ini jelas guys. Gue lagi ngomongin Javos Leaks yang ditembakin. Yang kenok Dona di sini. lucu banget itu. Kalau ada BTS-nya sih di record. Lucu. Leaks. Dar. Ini temen-temen, ngapain sih nih mereka berdua? Ngapain sih nih mereka berdua ngomongin apa dah gitu. Lu sih udah gua bilang,